Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Widodo, dengan NIM 103.1124.30011 dan saya Khalid Afidus Zayanto dengan NIM 1031124300012. di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Pro 2 dengan judul aplikasi manajemen dan review coworking space. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memanajemen dan mereview tempat coworking space. Ini langsung aja masuk ke kodenya. Nah, yang pertama di sini kita membuat tipe data bentukan atau struct space review. Lalu kita juga membuat array untuk menyimpan datanya, yaitu space dan juga review. Lalu masuk ke fungsi yang pertama adalah tambah space. Nah, di sini fungsi ini adalah untuk menambahkan data space baru, itu dengan memasukkan input nama, lokasi, jumlah fasilitas, kemudian fasilitasnya apa saja, lalu harga space-nya berapa, lalu append ini untuk memasukkan data ke array yang ada di atas ini. Mungkin sambil didemoin aja deh. Nah, lanjut ke menu dulu. Nah, di sini fungsi main adalah menunya. Menu pertama yaitu kita memilih role di sini. Jadi yang pertama itu sebagai pemilik, nanti yang kedua sebagai pekerja remote atau freelancer yang sedang mencari tempat coworkingnya. Nah, sini saya akan mendemokan yang menambahkan space. Jadi role-nya adalah pemilik. Nah, di sini kan memasukkan nama, misalnya des, lalu lokasinya misal di Banyumas, lalu jumlah fasilitasnya 2, terus yang pertama ada wifi, yang kedua mungkin AC, lalu harganya mungkin segini. Nah, lalu nanti dia akan muncul space baru ditambahkan, artinya kita berhasil menambahkan space baru. Lalu di sini ada menu kedua yaitu lihat data space untuk melihat data yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini ya, ini ratingnya masih 0 karena belum kita tambah, jadi kita baru nambah data space nya doang atau data tempat coworking nya doang. Lalu lanjut ke menu yang ketiga, ada edit space. Nah, di edit space ini jadi yang pertama panggil dulu ini namanya prosedur ya, prosedur tampil space. Nah, di prosedur tampil space ini dia akan menampilkan daftar coworking yang udah kita tambahkan tadi menggunakan for loop. Terus ya, menggunakan for loop untuk menampilkan semua data yang ada di array. Lalu lanjut ke edit. Nah, di edit ini kan yang pertama kan dia nampilin dulu apa space-nya atau tempatnya. Nah, ini kan. Terus jika tidak ada space maka dia nggak bisa ngedit, pakai space-nya kosong. Nah, kalau misalnya ada space atau tidak sampai dengan 0, dia lanjut ke sini. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan nomor space. Nah, gunanya kita memanggil ini adalah untuk mempermudah user dalam melakukan pengeditan.
Di sini misal sebagai contoh satu. Nah, di sini muncul lagi menu baru, yaitu user mau ngedit apa nih, nama, lokasi, atau fasilitas. Di sini coba saya edit nama. Nah, di sini kan ada nama saat ini. Nama saat ini kan saya bisa mau ganti nama. Nah, nama berhasil juga. Artinya kita sudah berhasil merubah atau mengedit nama dari daftar talking tadi. Mungkin lanjut aja ya ke hapus space. Nah, mungkin tambah satu data lagi deh. Kasih nah, di sini kan berarti ada dua data kan. Nah, kita mau ngapus data. Seperti biasa, kita mau kita nampilin daftarnya terlebih dahulu, lalu kita pilih data mana yang mau dihapus, lalu di dalam function ini hapus space, dia nampilin space, dia memanggil prosedur tampil space, lalu meminta user untuk menginputkan nomor space yang mau dihapus, lalu append ini mengganti ke data kosong titik-titik-tiga ini, alias datanya dihapus gitu. Jadi itu untuk di dalam fungsi hapus space. Coba kita jalanin. Misal yang satu kita hapus. Nah, tulisannya space berhasil dihapus. Kita coba lihat. Nah, datanya udah hilang ya, yang tadi kita hapus. Data nomor 2 yaitu PWD hub. Di sini masih ada, terus pas aku hapus sudah hilang. Oke, mungkin saya tambah data lagi aja. Ya. Nah, di sini ada 3 data. Mungkin kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu role pekerja remote atau freelancer. Berarti kita pilih nomor 2. Nah, di sini program udah dipisahkan setiap role-nya. Jadi kalau role-nya itu pemilik, dia akan masuk ke manajemen space. Nah, kalau role-nya itu pekerja remote atau freelancer, dia masuk ke manajemen pengguna. Nah, di dalam manajemen space itu yang sudah saya jelaskan tadi, ada edit, tambah, lihat, sama hapus data coworking. Nah, di dalam role pekerja remote atau freelancer, dia menunya ada cari, urutkan, review, dan juga filter. Jadi kita bedain di sini ya role-nya. Jadi kan aku pilih role 2 nih. Nah, berarti dia masuk ke case 2. Nah, berarti dia memanggil ini manajemen pengguna. Nah, lalu di dalam manajemen pengguna tuh ada menunya, yaitu ya ini, cari, urutkan, review, dan filter. Nah, mungkin saya akan jelaskan satu lagi, yaitu menu cari coworking space. Mungkin saya jelasin kodenya dulu aja. Nah, di dalam
fungsi cari space, fungsi atau prosedur cari space di sini, user diminta untuk memilih pencarian mana yang mau diinginkan. Di sini ada sequential search sama binary search. Nah, mungkin kita coba yang sequential search dulu ya. Berarti, nah di sini kan dikasih menu lagi nih. Jadi dipisah lagi sequential sama binary search. Misalkan saya pilih yang satu, berarti kan dia sequential search. Jadi dia masuk ke cari nama space. Nah, di dalam function ini kita menggunakan sequential search karena datanya nggak harus urut gitu, jadi enak gitu nyarinya kalau pakai sequential search. Nah, di dalam fungsi ini bisa diminta untuk memasukkan nama coworking yang ingin dicari. Lalu di sini ada perulangan for loop, yaitu untuk mencari nama space yang ingin dicari. Nah, jika ada, maka dia menampilkan ini. Nah, kalau tidak ada, dia masuk ke if yang ini yang di bawah. Ini kita coba aja cari yang nama atau sequential search, misalkan desktop. Misalkan saya mau cari coworking dengan nama desktop. Nah, di sini udah muncul ya pencarian ditemukan. Nah, ini apa, detail data coworkingnya. Lanjut ke pencarian yang kedua, ada binary search, itu kita mencari ke lokasi berdasarkan lokasi. Nah, di dalam binary search bisa diminta untuk memasukkan lokasi mana yang mau dicari, lokasi coworking mana yang mau dicari. Nah, ini adalah fungsi dari binary search. Seperti biasa, kalau datanya ditemukan maka dia akan menjalankan ini. Nah, kalau tidak ditemukan, dia ke if yang di bawah ini. Coba kita demo. Nah, misalkan lokasi GBT. Nah, kasih balik ke coba. Nah, di sini ditemukan ya lokasi yang dicari, bisa klik Bogor, terus space yang ada di kali Bogor yang ini. Oke, berarti mungkin itu sih. Lanjut penjelasan dari teman saya, yaitu Kualitas Video, untuk menjelaskan menu selanjutnya, yaitu ada review, ada urutan coworking space dulu, lalu ada review, kemudian ada filter. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas kesempatannya. Yang selanjutnya kita akan melihat untuk menu urutkan atau sorting, yang dimana di sini pada function atau prosedurnya, di sini user diminta untuk menginputkan terlebih dahulu akan mengurutkan berdasarkan harga sewa atau rating. Kemudian nanti diberikan switch case. Untuk yang sewa itu menggunakan selection sort, yaitu konsep yang menggunakan kubu kanan dan kubu kiri, dimana kubu kiri yang sudah terurut dan kubu kanan yang belum terurut. Lalu untuk yang berdasarkan rating menggunakan insertion sort atau sorting yang dilakukan satu persatu. Lalu ada validasi juga, jika
user melakukan input yang tidak valid selain 1, 2 ataupun kosong, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Lanjut untuk yang selection sort. Sini menggunakan for loop. Lalu selanjutnya untuk yang insertion sort, ya hampir sama. Di sini menggunakan for loop juga. Mungkin kita bisa langsung praktekkan saja. Oke, yang pertama kita menggunakan yang berdasarkan harga sewa. Nah, di sini sortingnya dari yang terkecil terlebih dahulu sampai yang terbesar. Lanjut untuk sorting selanjutnya atau urutan selanjutnya, yaitu berdasarkan rating yang tertinggi. Nah, tapi di sini karena ratingnya belum diberikan sepertinya ya, jadi belum bisa dilakukan. Lanjut untuk menu review. Sini user bisa melakukan review, mengubah review ataupun menghapus review. Nah, masuk ke tambah review terlebih dahulu. Sini ada function atau prosedur untuk tambah review. Di sini ada validasi. Jika coworking space-nya kosong, itu disuruh menambahkan coworking space terlebih dahulu, lalu memanggil prosedur tampil space untuk menampilkan daftar coworking-nya. Lalu di sini user diminta untuk menginputkan nomor dari coworking space-nya. Lalu selanjutnya di sini ada validasi juga untuk ratingnya, yaitu harus di range atau di antara 1 sampai 5. Lalu untuk komentar juga sama, dari validasinya berupa tidak boleh kosong. Lalu di sini ada kode untuk menambahkan review menggunakan append. Mungkin bisa dicontohkan. Misal yang mau di review yang mana? Yang satu aja ya? Ya, satu aja. Nah, di sini sudah terupdate datanya untuk yang rating dan juga komentar. Mungkin kita bisa nyoba yang urutkan berdasarkan rating. Mungkin nambah satu. Oh, nambah satu boleh. Ya. Yang Nomor 2. Mungkin bisa di 4 atau 3 boleh. Nah, di situ sudah terbarui untuk rating dan komentarnya. Ini selanjutnya kita akan menguji untuk berdasarkan rating tertinggi sortingnya. Nah, di situ sortingnya atau urutannya berdasarkan rating yang tertinggi menuju terendah. Lanjut. mungkin karena belum kelihatan ya tadi ya. Ya, tadi karena belum ada ratingnya sehingga belum bisa diuji. Selanjutnya masih di menu review, di mana di situ user bisa mengubah review. Ya, di sini ada di function ubah review ini. Pertama kita validasi dulu, pastikan coworking space-nya itu tidak kosong sehingga bisa diubah. Lalu selanjutnya kita akan
menggunakan for untuk memanggil nomornya, lalu melakukan validasi jika nomornya tidak sesuai. Kemudian jika space dot ulasan atau ratingnya belum diberikan, maka akan ada validasi bahwa belum ada review untuk coworking space ini. Terus Selanjutnya, di sini user bisa memberikan rating dan juga komentar. Selanjutnya ada validasi juga jika nomor reviewnya tidak valid. Lalu memberikan rating, memberikan komentar, dan juga ada validasinya. Lalu ya diperbarui untuk rating dan komentarnya. mungkin coba ya. Mungkin ya bisa dicoba. So, kita mau ngubah rating ke nomor 2. Tadi bintang 3, sekarang bintang 5 deh. Nah, sudah terubah untuk ratingnya sama komentarnya. Lanjut, mungkin bisa untuk yang menghapus review. Sini fungsi untuk menghapus review ya kurang lebih sama, ada validasi jika coworking space-nya kosong, kemudian ada for loop untuk memanggil nomornya, kemudian minta user untuk menginputkan nomor, lalu ada validasi jika nomornya tidak valid, dan jika tidak ada ulasannya atau belum ada reviewnya, lalu menampilkan reviewnya yang sebelum diperbarui, lalu menginputkan nomor untuk yang akan dihapus. Lalu di sini indeksnya dikurangi atau dihapus. Mungkin bisa dicoba. Sepertinya bisa lanjut terlebih dahulu untuk filter ya sepertinya. Ya, lanjut untuk yang filter. Sini ada function filter untuk memfilter atau mencari fasilitas khusus, dimana seperti biasa ada validasi untuk filternya,
apakah ada atau tidak. Lalu selanjutnya akan menampilkan ya, untuk menampilkan selanjutnya di sini ada fungsi lagi berupa filter by fasilitas. Sini manggil array space, kemudian menggunakan lowercase ya. Jadi untuk menangani error besar kecilnya huruf. Lalu lanjut sini ada for untuk menampilkan menampilkan coworking space-nya jika sesuai. Mungkin bisa diuji coba. Ya, di situ menampilkan ya untuk coworking yang memiliki fasilitas berupa AC. Ya. Baik. Selanjutnya untuk bagian penutupan ya. Selanjutnya penutupan, apa yang kami pelajari selama mengerjakan tugas ini. Yang pertama, kami telah mempelajari logika untuk membuat CRUD atau create, read, update, delete. Lalu kami mempelajari juga penggunaan sequential search dan juga binary search untuk searching atau mencari data. Lalu mempelajari selection dan insertion sort untuk sorting atau mengurutkan data. Lalu kami juga belajar untuk menyusun atau membuat flowchart di awal untuk memvisualisasikan bagaimana alurnya secara sistematis. Lalu kami juga telah mempelajari menggunakan array, struct ataupun tipe data yang lain secara efisien. Lalu mempelajarinya pentingnya validasi pada input supaya mengurangi error. Sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.